Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat, salam sukacita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik. Hari Kamis 14 Juni 2024. Sebagai renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita lihat di Matius 22 ayat 27, Yesus menjawab suatu pertanyaan tentang hukum yang utama. Dan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yesus juga melanjutkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kepada dua hukum inilah semua hukum itu bergantung. Dan pada Injil bagi kita hari ini, Yesus memberi penjelasan tentang hukum Taurat. Bagaimana kita diajarkan Yesus agar kita benar-benar menyadari bahwa Allah tidak berkenan bila kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah, namun di sisi lain kita mengabaikan sesama, mengabaikan saudara-saudari kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berpesan, bila engkau sedang mempersembahkan persembahan mezbah dan engkau teringat akan permasalahanmu, akan kebencian, dendam, dan problemmu dengan saudara, Yesus berpesan, tinggalkan persembahan dan berdamailah dulu dengan saudaramu. Di sini Yesus ingin menekankan, sia-sialah bila kita ingin menunjukkan kasih kita, cinta kita kepada Allah, namun di sisi lain kita membenci saudara-saudari kita. Kita menolak saudara-saudari kita. Yesus sangat tidak menginginkan itu. Yesus ingin saat kita memuliakan Tuhan, hati kita pun penuh damai dengan saudara-saudari kita. Sebab di mana ada saudara-saudari kita, Allah juga hadir di dalam diri mereka. Jadi suatu hal yang tidak benar dan tidak disukai Allah bila kita hanya ingin memuliakan Allah tapi membenci saudara-saudari kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hal ini sejalan dengan sabda Yesus di Matius 22 ayat 27. Ajaran Yesus ini nampaklah jelas. Seperti yang dikatakan Yesus, hukum yang utama adalah hukum kasih. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah bila kita membenci saudara-saudari kita? Dan jelas-jelas bahwa hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada sama manusia menjadi tempat bergantungnya semua hukum yang ada. Dan sungguh-sungguh hukum kasih itu adalah hukum yang utama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga merayakan pesta Santo Antonius Padua, seorang santo yang begitu mulia, yang begitu mengasihi, penuh cinta kepada Allah dengan merelakan diri menjadi yang paling rendah, mencintai manusia, mencintai sesama manusia. Bagaimana ia menyadarkan orang-orang yang berseteru untuk kembali berdamai. Bagaimana orang yang telah meninggalkannya tanpa suatu kemarahan,
ia dapat mengembalikan mereka untuk bertobat. Santo Antonius Padua inilah teladan bagi kita bagaimana agar kita juga mengabarkan suatu kasih, berita cinta, sehingga orang pun dapat saling mengasihi. Jika telah terjadi kasih di antara sesama manusia yang begitu mendalam, sehingga kasih kita kepada Allah pun akan menjadi sukacita bagi Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini, kita diberi teladan seorang santo yang sangat memberi kedamaian kepada jemaah di mana ia berkhotbah. Dia adalah seorang pengkhotbah unggul dari keluarga Fransiskan. Dia adalah orang yang rela meninggalkan segala kemewahan dunia menjadi keluarga Fransiskan dan membawa kabar sukacita. Dan dia juga diberkati Tuhan, sehingga ia pun dengan perjalanan yang sulit akhirnya menjadi pengkhotbah yang unggul yang dapat menyadarkan orang-orang di mana ia berada, di mana ia berkhotbah, untuk sadar agar saling mengasihi dan menyadari bahwa kasih, cinta adalah hal yang paling utama dan yang harus dijaga dan dilestarikan. Semoga dengan renungan hari ini, kita pun sebagai umat Allah mencintai saudara-saudari kita dan menjadi kebutuhan bagi kita menebarkan cinta, sehingga cinta kita kepada Allah pun menjadi sukacita bagi Allah. Sebab sia-sialah kita mencintai Allah bila kita membenci saudara-saudari kita. Amin. Tuhan memberkati.